Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Bapak Ibu, malam ini saya memang sudah berulang kali saya sampaikan bahwa memang tidak pernah terpikir saya untuk kembali menjadi bupati di Rejang Lebong. Tetapi saya selalu berpikir setiap saat selama 37 tahun saya ingin mengabdi dan membangun Rejang Lebong. Artinya apa? Artinya tidak perlu jadi bupati Bapak Ibu sekalian, tidak perlu jadi bupati, tapi dengan kemampuan dan kesempatan saya akan membangun Rejang Lebong bersama pemerintah Rejang Lebong. Dan itu saya buktikan. Sejak tahun 2016 saya sering kembali Pak ke Rejang Lebong ini. Saya datang ke sini, saya kerjasama dengan pemerintah. Saya bawa program dan kegiatan di Rejang Lebong ini. Program kegiatan itu adalah anggaran kegiatan yang ada dari Jakarta, kita bawa ke Rejang Lebong. Kita kumpulkan masyarakat Rejang Lebong. Kemudian kita bina, kita laksanakan kegiatan-kegiatan Pak gitu. 2017 juga saya kembali lagi Bu. 2017 saya kembali ke Rejang Lebong, kerjasama dengan pemerintah Rejang Lebong. 18 bahkan 19 belum pernah terpikir Pak mau jadi kepala daerah, tapi saya ingin memang kembali ke Rejang Lebong ini untuk membangun Rejang Lebong, karena saya pikir saya sudah besar di sini, sekolah di sini, ada kesempatan saya harus menyumbang semua ilmu pengalaman saya untuk membangun Rejang Lebong. Nah, itu yang saya inginkan Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Artinya tidak pernah terpikir saya untuk kembali menjadi kepala daerah, apalagi harus mencalonkan diri seperti saat ini, tidak pernah terpikir. Tapi yang saya inginkan adalah saya ingin menyumbang semua tenaga pikiran dan pengalaman saya untuk membangun Rejang Lebong. Dan terakhir saya ditunjuk oleh Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menjadi ketua pembuatan patung Fatmawati Soekarno yang ada di Bengkulu. Jadi kenapa saya sering pulang pergi pada tahun 2019 itu karena saya sering pulang ke Bengkulu karena membuat patung Ibu Fatmawati Soekarno yang diresmikan Presiden pada tanggal 5 Februari di Bengkulu di Simpang 5 itu Pak. Jadi hampir 1 tahun lebih saya dari Jakarta ke Bengkulu, ketemu dengan gubernur, kembali lagi ketemu dengan pemahat patungnya, yang pemahatnya itu Pak Nyoman Warte namanya. Mungkin kita tahu pemahat terkenal yang membuat patung Garuda yang terbesar di Bali itu perintah langsung dari Ibu Megawati bahwa yang memahat, yang membuatnya harus beliau. Bapak Ibu sekalian, tidak gampang, ini cerita sedikit boleh Bapak Ibu sekalian ya. Tidak gampang untuk ditunjuk menjadi ketua membuat patung, tidak gampang Bapak Ibu sekalian. Karena ternyata patung Ibu Fatmawati itu sudah direncanakan 15 tahun yang lalu. Sejak Pak siapa tuh? Bangken waktu itu menjadi wali kota Bengkulu. Beliau sudah punya rencana tetapi tidak pernah berhasil untuk menghubungkan antara pemerintah atau kota Bengkulu dengan keluarga besar Fatmawati Soekarno. Kenapa? Karena kalau membuat patung tersebut harus seizin keluarga besar. Tidak bisa kita sembarangan membuat patung, harus seizin keluarga besar. Karena pemahatnya pun tidak akan mungkin membangun itu kalau tidak ada tanda tangan dari keluarga besar. Dan itu tidak pernah berhasil. Tapi saya tidak tahu, alhamdulillah tahun 2019 awal saya berhasil menghubungkan pemerintah Bengkulu dengan keluarga besar pada waktu itu. Pada waktu itu kita membuat acara besar, yaitu saya ditunjuk kebetulan untuk merayakan ulang tahun Ibu Fatmawati Soekarno ke 96 tahun di Jakarta. Bapak Gubernur datang, disitulah ketemu dengan Ibu Megawati dan sebagainya, disitulah terjadi percakapan setuju akan dibuat patung itu. Bapak Ibu sekalian, untuk memutuskan untuk mencalonkan diri kepala daerah itu bukan soal yang gampang buat saya. Kenapa? Karena saya seorang TNI Bapak Ibu sekalian, sudah 37 tahun saya mengabdi sebagai TNI. Tentunya lingkup pekerjaan saya, cara berpikir kita, cara bekerja saya berbeda dengan kalau saya menjadi kepala daerah, berarti saya harus terjun ke dalam pemerintahan sipil. Betul ya Bu ya? Tidak gampang. Kemudian saya juga kebetulan 3 tahun lagi baru pensiun Bapak Ibu sekalian. Tetapi karena permintaan sahabat-sahabat yang ada di Jakarta, teman-teman juga yang ada di Rejang Lebong, kemudian mendorong saya dan lain sebagainya, akhirnya saya minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, berikan yang terbaik. Saat itulah saya mendapat pikiran dan perasaan bahwa yang terbaik buat saya adalah kalau saya kembali ke daerah saya untuk membangun daerah saya sendiri. Itu terbuka pikiran saya. Ya. Artinya Bapak Ibu sekalian, ini melalui satu proses yang panjang. Jadi tidak semata-mata saya kembali mencalonkan diri menjadi kepala daerah untuk Ibu, tidak. Suatu proses yang panjang. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat proses yang seperti ini, tentunya Bapak Ibu berpikir bahwa saya tidak semata untuk ikut pilkada ini untuk menjadi bupati. Bukan itu tujuannya Bapak Ibu sekalian. Saya sejak awal, sebelum saya mencalonkan, saya memang ingin kembali ke Rejang Lebong ini untuk membangun Rejang Lebong. Tidak harus jadi bupati. Kalau ada pilihan misalnya, saya bisa membangun Rejang Lebong tanpa jadi bupati, mungkin itu yang saya pilih. Tidak harus jadi bupati. Tetapi ternyata tidak mungkin kita bisa membangun Rejang Lebong ini berubah kalau tidak menjadi bupati. Betul tidak Pak? Betul. Maka harus bupati dulu. Nah inilah yang membuka pikiran saya, artinya ya saat ini saya mencalonkan menjadi kepala daerah Kabupaten Rejang Lebong. Nah itu ceritanya Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan cerita saya yang singkat ini
kenapa Faisal kembali ke Rejang Lebong, kenapa Faisal ingin mencalonkan menjadi bupati, itulah ceritanya. Ya, dasarnya demikian Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan malam ini kepada Bapak Ibu, bukan berarti Bapak Ibu harus pilih saya, tidak. Tidak harus. Kita ini memilih ini diatur oleh undang-undang Bapak Ibu sekalian, ada azasnya. Ya, tidak boleh dipaksa Bapak Ibu sekalian. Kalau ada salah satu kandidat memaksa, kamu harus pilih si A, itu salah besar Bapak Ibu sekalian, ya, salah besar, ya. Apalagi sampai mengancam-ngancam, apalagi sampai memindah-mindah, tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Kita orang pemerintahan, saya sudah 37 tahun Bapak Ibu di pemerintahan, saya tahu aturan, tidak mungkin saya tidak tahu aturan. Yang saya sampaikan ini adalah benar, bukan karena saya menyalon kemudian saya menyalahkan lain, tidak Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu silahkan pada malam hari ini tadi disampaikan oleh kepala desa, kalau memang tidak cocok, ya Pak Faisal itu mungkin jadi bupati, tidak apa-apa, ya. Bapak Ibu nanti pada tanggal 9 Desember silahkan pilih siapa yang terbaik untuk memimpin Rejang Lebong ini ke depan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, nanti kalau ada kandidat-kandidat yang lain juga yang datang, Bapak Ibu harus datang Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh tidak datang dan dengarkan apa yang menjadi visi misinya. Karena apa? Karena harapan kita ingin memilih kepala daerah yang betul-betul cocok buat kita, yang betul-betul ingin membawa perubahan, yang betul-betul ingin yang bisa membangun Rejang Lebong ke depan. Ya, setuju kan ya? Bapak Ibu, saya juga terlepas lagi menyalonkan pilkada, saya juga masyarakat Rejang Lebong Pak. Saya ingin melihat Rejang Lebong ini maju. Ya, kalau ada calon-calon yang lain yang lebih baik dari kita, silahkan, kita harus legowo. Artinya kita harus rela menyalahkan dia untuk yang terbaik. Ya, jadi saya sering mengatakan demikian. Kalau memang malam ini Bapak Ibu sekalian melihat Faisal ini cocok ya untuk menjadi bupati, pilih Faisal. Ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi malam saya katakan bahwa malam hari ini Bapak Ibu sekalian penting untuk pertemuan dengan siapa calon kepala daerahnya, bagi saya juga Bapak Ibu sekalian sebagai calon bupati, sebagai calon wakil bupati, Patologi juga sangat penting. Kenapa? Karena saya dengan Patologi sudah berjanji bahwa kita betul-betul bukan ingin menjadi bupati, tapi betul-betul ingin membangun Rejang Lebong. Ingin membangun Rejang Lebong, pemimpin harus tegas. Aturan-aturan ya, yang di luar aturan kebijaksanaan boleh kita lakukan. Tetapi ketika kita bicara bagaimana untuk membangun ya Rejang Lebong, pemerintahannya harus bersih dulu. Tidak boleh bermain korupsi. Harus bersih. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya sering mengatakan kalau sekarang mungkin sudah ada yang menyusun kabinet, misalnya yang anggapnya kabinet, nanti kalau jadi misalnya kepala dinasnya siapa dan sebagainya. Kalau kita tidak Bapak Ibu sekalian, saya bilang Patologi, kita sepakat dan koalisi, nanti kalau kita terpilih jadi bupati, maka yang menjadi sekda ya itu saja orangnya, tidak usah kita ganti dulu. Kepala dinasnya ya itu saja orangnya, tidak usah kita ganti. Walaupun dia mungkin sekarang tidak memihak pada saya, tidak milih saya, kita hargai dia, kita dorong dia bekerja dengan baik. Setuju nggak? Tidak ada begitu saya jadi bupati saya pindahkan sekdanya saudara saya atau enggak. Kita lihat mereka mau bisa bekerja atau tidak. Kita fair nanti main. Harus semangat. Setuju ya Bapak Ibu sekalian ya? Kita, walaupun sekarang dia tidak milih kita enggak apa-apa. Biar mereka dengar, nggak usah takut. Mereka dengar bahwa kalau saya terpilih silahkan mereka tetap duduk jabatan itu. Tetapi mereka harus bekerja dengan baik. Kalau mereka tidak bisa bekerja dengan baik, mohon maaf mereka harus minggir. Kita cari orang yang terbaik Bapak Ibu sekalian di antara kita, di antara anak-anak kita. Ya, di antara saudara-saudara Bapak Ibu sekalian, kita lelang jabatan itu. Ya, kita lelang. Harus fair kita bermain. Tidak boleh saya tunjuk karena saudara saya atau saudara Patologi, tidak boleh. Kita fair. Ada dulu bisa kepala dinas misalnya, kepala dinas pertanian. Kita undang siapa yang ingin menjadi kepala dinas, silahkan sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan background pendidikannya, sesuai dengan pengalaman kerjanya, sesuai dengan kemauannya untuk betul-betul untuk mengabdi pada rakyatnya. Kita silahkan. Setelah misalnya ada 5-10 orang, kita pilih dia, silahkan dia buat paparan apa programnya untuk bisa membangun rakyatnya ke depan. Iya. Setuju ya? Setuju. Kita uji Bapak Ibu sekalian, ya. Kita lelang dan kalau itu memang terbaik kita tunjuk dia, tidak boleh kita main saudara-saudaraan. Itu yang kita lakukan ke depan. Apalagi main uang, tidak boleh. Ya, saya tekankan. Kalau masih sekarang misalnya Patologi bilang, "Kak, nanti main uang." Enggak, saya berhenti jadi bupati. Ya, saya berhenti. Lebih baik kau saja jadi bupati saya. Ya, kita harus janji sekarang. Tidak boleh kita mengotori jabatan itu dengan korupsi-kolusi. Tidak boleh. Kalau kita sudah berani mengotori, jangan harap kita bisa berubah. Tidak akan mungkin. Cerita bohong Bapak Ibu sekalian. Saya 37 tahun jadi pemimpin Bapak Ibu sekalian, mulai letda sampai jenderal. Saya tahu bagaimana jadi pemimpin yang baik. Bapak Ibu sekalian, saya mungkin tidak akan terlalu panjang lebar cerita, tetapi saya hanya untuk meyakinkan Bapak Ibu sekalian bahwa kehadiran saya dan Patologi untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah ini tidak main-main, betul-betul serius ingin kembali membangun daerah ini. Satu bukti kenapa saya tidak main-main, kalau memang jabatan bupati yang saya kejar, yang saya pilih bukan untuk membangun, untuk apa saya kembali ke Rejang Lebong? Karena jabatan saya di Jakarta jauh lebih tinggi daripada jabatan yang ada bupati ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika saya jadi bupati, saya harus tinggalkan pangkat saya tinggalkan jabatan saya tinggalkan fasilitas saya di Jakarta, saya jadi bupati.
Karena apa? Karena sebagai seorang direktur di kementerian, Bapak Ibu sekalian, saya mengurusi seluruh Indonesia. Saya 4 tahun menjadi direktur, artinya saya mengurusi Indonesia, bukan mengurusi kabupaten, bukan mengurusi provinsi. Artinya tanggung jawab saya, jabatan saya jauh lebih tinggi daripada seorang bupati. Tetapi bukan itu ukuran saya. Saya kembali menjadi bupati bukan karena jabatannya rendah, tapi ada kesempatan buat saya untuk kembali ke daerah saya untuk membangun daerah yang saya cintai. Ya, betul. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan terlalu berpanjang lebar lagi. Paling tidak pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian yang masyarakat yang ada di sini sudah bisa mengenal saya, ya, sudah bisa mendengar suara saya, sudah bisa merasakan bagaimana api yang membara di dalam dada saya, ya, yang juga sebentar lagi akan menjadi api kita semua untuk kita sama-sama membangun Rejang Lebong yang kita cintai ini. Setuju. Ya, terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.